warahmatullahi wabarakatuh. Halo my student, welcome back to my class with me, Miss Yesi. Dalam video kali ini, Miss Yesi akan bahas tentang pronouns. Buat Anda yang ingin menonton video ini hingga akhir, semoga ilmunya bermanfaat dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, and share to your friend supaya tidak ketinggalan untuk materi-materi berikutnya. Nah, pronoun ini adalah lanjutan dari materi minggu lalu. Kalau minggu lalu kita udah bahas tentang noun, hari ini kita akan lihat tentang pronoun. Pronoun itu apa? Apa saja bagiannya? Yuk kita lihat sama-sama yuk. Nah, pronouns itu terbagi dari ada subject pronoun, object, kemudian ada possessive adjective, possessive pronoun, and reflexive pronoun. Mari kita lihat sama-sama apa itu yang namanya pronoun ya. Pronoun itu digunakan untuk menggantikan kata benda alias noun. Subjek digunakan untuk menggantikan subjek. Subjek selalu terletak di awal kalimat, ya. Kemudian objek digunakan sebagai kata ganti objek. Yang mana sih kata ganti objek? Nanti kita lihat ya, yang mana yang menggantikan objek. Objek ini terletak di setelah kata kerja atau sesudah verb, ya biasanya seperti itu, atau di tengah-tengah letaknya. Kemudian ada possessive adjective, ini digunakan untuk menunjukkan kepemilikan kata benda. For example, ini bisa bikin di sini contohnya, this is my book. Nah, my menerangkan kepemilikan book. Jadi book ini adalah milik si my atau I ya, atau saya gitu ya. Jadi setelah possessive adjective itu nanti apa saja ada my, yours, your, kemudian their, dan lain-lain itu diikuti oleh benda. Nah, itu yang dinamakan dengan possessive adjective. Digunakan untuk menunjukkan kepemilikan kata benda. Nah, contohnya, this is my book. My book yang mana? Book siapa? Booknya si my. My ini merujuk ke I sebagai subjek. Oke? Kemudian yang kelima ada possessive pronoun. Ini digunakan untuk menunjukkan kepemilikan seseorang terhadap sesuatu. Kalau tadi kita ambil contohnya, this is my book. Nah, this is my book ini, yang my book kita ganti dengan this is mine. Nah, kepemilikan. Buku ini milik saya, punya saya. Mine. It's mine gitu ya. Jadi, my book tadi yang di possessive adjective bisa menjadi possessive pronoun bila digantikan dengan mine. Menggantikan benda. Nah, gitu. Atau menunjukkan kepemilikan terhadap suatu benda. Yang keenam ada reflexive pronoun. Ini digunakan untuk menyatakan diri sendiri. Ini milik saya atau it's myself, yourself. Nah, milik sendiri atau bukan milik sih, menyatakan diri sendiri. Ini saya gitu loh. Gimana contohnya nanti kita lihat. Nah, sekarang kita lihat dulu yang subject pronoun dan object pronoun. Jadi subjek itu terbagi menjadi dua bagian, ada dalam bentuk plural, kemudian ada dalam bentuk singular. Ya, ada I, you, they, we, ini dalam bentuk plural. Kemudian ada she, he, it, itu dalam bentuk singular. I itu adalah saya, you, kamu, they, mereka, lebih dari satu, the children, the people, kemudian apalagi kira-kira the students, itu bisa katakan dengan they, kata ganti they. Kemudian we adalah kami atau kita, you and I, oke, kita, oke. Kemudian dalam bentuk singular ada she. She ini digunakan untuk menggantikan dia perempuan. Ya, dia perempuan, misalkan dia perempuan, kita pakai she. My mother, my sister. Kemudian the girl, itu she, kata ganti she. Kemudian he. He ini kita untuk man, ya kata ganti man. Kemudian ada a boy, itu kita masukkan ke dalam he, dia laki-laki. Kemudian it ini untuk benda, ya. Oke. Untuk berubah menjadi pronoun, nah ini I itu akan berubah menjadi me ketika dia dalam bentuk objek. Kemudian you akan menjadi you, they menjadi them, kemudian we menjadi us, ada she berubah menjadi her, jika dia terletak di tengah-tengah kalimat akan menjadi her. He akan menjadi him, dan it akan menjadi it, tetap jadi it dia. Ini ada contoh example, silakan nanti you buat di buku latihan, kerjakan soalnya. Silakan you jawab, Miss Sisi akan beri clue, kemudian langsung you jawab ya.
bla 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 calls bla bla bla. Nah, kenapa call-nya di situ pakai s? Karena ini dalam bentuk simple present tense. Makanya call, kata kerja call, verb one itu ditambahkan dengan s. Berarti di depannya itu adalah subjek yang singular. Nah, kira-kira ini apa? Coba kita buat contoh. Dia menelpon saya. Nah, kira-kira apa isinya untuk yang bla 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 calls bla bla bla? Jadi clue-nya adalah dia perempuan menelpon saya. Nah, silakan dibuat. Untuk contoh yang kedua, ini ada bla 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 send this letter to bla bla bla. Nah, mengirim surat ini kepada, gitu ya. Kita ambil contoh, kita pakai you. Kira-kira kalau kita pakai you gimana? Kamu mengirimkan surat ini kepada dia laki-laki. Coba, subjeknya adalah you, kita pakai kamu mengirimkan surat ini kepada dia laki-laki. Kalau dia laki-laki dalam bentuk objek apa kira-kira? Silahkan you isi. Kemudian, yang ketiga, contoh yang ketiga, bukan contoh sih, latihan yang ketiga, bla bla bla, wanna play bla bla bla. Wanna ini adalah constructed word ya, yang digabung dari want to, makanya jadi wanna. Nah, wanna play. Jadi wanna bukan gitu, wanna play. Jadi dilebur dikit, jadi nggak terlalu jelas. Wanna play. Nah, cepet ya. Jadi gimana isinya? Kira-kira subjeknya apa? Titik-titik. Wanna play, ingin bermain titik-titik. Ayo, apa kira-kira? Saya ingin bermain dengan mereka. Nah, kira-kira apa? Saya subjeknya ingin bermain dengan mereka objeknya. Objeknya dengan mereka. Nah, mereka kira-kira kalau jadi objek apa? Silahkan isikan. Dan soal yang terakhir, ini do you know where bla 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 can meet? Dan datanya, ya. Do you know where bla 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 can meet bla bla bla. Nah, seperti itu sebenarnya kalimatnya. Apakah kamu tahu di mana kami dapat menemui dia? Nah, dia perempuan ya. Nih ya, clue-nya adalah apakah kamu tahu di mana kami, subjeknya kami, dapat menemui dia perempuan? Oke, silakan dijawab. Ini baru tugas 1 ya. Oke, kita come back to pronoun. Nah, sekarang kita lihat lagi masing-masing per tabel. Jadi di sini ada 4 kolom, ada dimulai dari subjek, objek, possessive adjective, possessive pronoun, dan reflexive pronoun. Tadi kita sudah lihat apa kegunaannya masing-masing. Sekarang kita lihat perubahannya. Oke, jika subjeknya I, ketika dia menjadi objek akan berubah jadi me. Kemudian ketika berubah menjadi possessive adjective akan berubah jadi my. Kemudian nanti akan diikuti oleh benda. Ya, pokoknya possessive adjective ini setelah possessive adjective-nya, setelah my, your, their, our, her, his, and its ini akan diikuti oleh benda. Nah, begitu. Itu yang dinamakan dengan possessive adjective. Dia menunjukkan benda yang ada di belakangnya. Itu milik siapa bendanya. Oke? Kemudian untuk possessive pronoun, I ini akan berubah menjadi mine, dan kemudian dalam reflexive pronoun akan berubah menjadi myself. Oke? Untuk you ketika menjadi objek akan menjadi you. Kemudian ketika menjadi possessive adjective akan menjadi your book, your pen. Oke, itu contohnya. Kemudian dalam bentuk possessive pronoun akan berubah menjadi yours. It's yours. Nah, itu contohnya. Kemudian dalam bentuk reflexive pronoun akan berubah menjadi yourself. I do it by myself. You do it by yourself. Nah, diri saya sendiri, saya kerjakannya dengan diri saya sendiri, nggak ada bantuan orang lain gitu ya. Kemudian ada they. Nah, they ketika menjadi objek dia akan berubah menjadi them. Kemudian dalam bentuk possessive adjective dia akan berubah menjadi their. Kemudian dalam possessive pronoun dia akan berubah menjadi theirs. Dan dalam bentuk reflexive pronoun akan berubah menjadi themselves. Nah, themselves. Kenapa yang di atas itu pakai myself, yourself, tiba-tiba di themselves itu pakai V, tidak pakai F. Kemudian ourselves, nah, kenapa?
Ada yang tahu jawabannya? Silahkan isikan di kolom komentar sebelum nanti Miss Yesi jawab di akhir table ini. Oke. Kemudian we akan berubah menjadi us. Kemudian dalam bentuk possessive adjective akan berubah menjadi our. Kemudian dalam possessive pronoun akan berubah menjadi ours. Dan dalam reflexive pronoun akan berubah menjadi ourselves. Selanjutnya ada she di sini. She akan berubah menjadi her. Oke, apa ya contohnya? Misal Miss Yesi buat contohnya I send her a letter. Nah, ini contohnya ya. I send her a letter. Jadi her-nya kan di tengah-tengah, berarti her sekarang berubah menjadi objek. Saya mengirimkan dia, perempuan, sebuah surat. I send her a letter. Itu contohnya. Kemudian ketika dia menjadi possessive adjective, nah bagaimana caranya? This is her book. Nah, itu contohnya. This is her book. Book siapa? Booknya her. Her yang mana? Her dia perempuan, she. Nah, gitu. Kemudian dalam bentuk possessive pronoun berubah menjadi hers. This is hers. Hers yang mana yang tadi ya? Her book. Hers. This is hers. Kemudian dalam bentuk reflexive pronoun ada herself. She did it by herself. Dia melakukannya dengan diri dia sendiri. Oke? Kemudian selanjutnya ada he. Subjek he akan berubah menjadi him dalam bentuk objek, kemudian akan berubah menjadi possessive adjective his. Kemudian dalam bentuk possessive pronoun akan berubah menjadi his. Nah, ini agak sama ya. Kalau dia dalam possessive adjective, his-nya ada benda di belakangnya. Ingat ya, sesudah possessive adjective itu ada benda yang mengikutinya. Nah, itu cara membedakannya antara penggunaan his dalam possessive adjective dan penggunaan his dalam possessive pronoun. Kalau ada kalimat yang mengatakan seperti ini, this is his pen. Nah, berarti itu adalah contoh kalimat dalam possessive adjective. Tapi kalau dia cuma kalimat seperti ini, this is his. Nah, berarti itu dalam bentuk possessive pronoun. Nah, sama keduanya. Maksudnya benar keduanya, tapi artinya berbeda ya. Kemudian dalam bentuk reflexive pronoun ada himself. Oke. Kemudian yang terakhir, mana ya? Oh ya, ini. It, ada it. It ini untuk benda. Dalam bentuk objek, dia akan berubah menjadi it, tetap ya. Kemudian dalam possessive adjective, dia akan ada s-nya, its. Tapi bukan it is ya. Tidak ada strop quotation di atasnya, tapi its. Dia lengket. its, its. Kemudian tidak ada possessive pronoun-nya, tidak ada karena benda tidak bisa memiliki dirinya sendiri, ya karena benda itu dimiliki oleh orang lain, benda itu sendiri tidak bisa memiliki dirinya sendiri, makanya tidak ada possessive pronoun-nya, oke? Kemudian ada itself, nah untuk reflexive pronoun-nya, oke? Nah, jadi ada pertanyaan, apa perbedaan antara ini ada yang pakai self, ada yang pakai selfless? Apa bedanya? Kalau dia itu untuk yang menyatakan tunggal atau sendiri ya, dia tidak berjamaah, itu kita pakai self. Meskipun dia ini tergolong dalam bentuk subjek plural. Kemudian kalau dia banyak, itu akan pakai selfless. Itu jawabannya. Nah, ini ada contoh kalimat. Example, substitute pronouns for the underlined words in each sentence. Substitute pronouns for the underlined words in each sentence. Jadi gantilah pronoun dari kata ya yang digaris bawah dalam kalimat berikut ini. Yang pertama kita lihat dulu. The children play football in the yard. Jadi kata yang digaris bawah itu adalah the children and football. The children ini apa? Tergolong apa dalam pronoun? Ini adalah subjek, benar ya. The children adalah subjek. Jadi, apa kata ganti subjek untuk the children? Kira-kira apa? Benar, they. Makanya untuk jawaban nomor 1 kita buat di situ the children, kata gantinya dalam bentuk subjek adalah they. Play karena tidak di garis bawah, kita tetap turunkan play, kita tulis they play. Kemudian ada football. Nah, football di sini itu adalah objek dalam bentuk benda ya. Makanya football kita gantikan dengan
kata ganti objek it. Nah, they play it in the yard. Karena in the yard tidak digaris ya, kita tuliskanlah itu in the yard. Jadi gampang kan? The children digantikan dengan they, play, football digantikan dengan it sebagai objek, kemudian in the yard. Oke, jadi yang pertama kita harus tahu dulu apakah dia ini tergolong subjek kah, apakah dia objek, apakah dia possessive adjective, possessive pronoun atau reflexive pronoun. Oke. Yang kedua, contoh yang kedua, my sister is reading the book. Nah, my sister itu perempuan atau laki-laki? Ya, betul, perempuan. Ya, namanya juga sister. Berapa orang sisternya? 1. Oke, karena 1 di situ kita ganti dengan kata ganti she. She is reading the book. Nah, kata ganti the book dalam bentuk objek kira-kira apa? It. Nah, makanya kita tulis di situ it. She is reading it. Nah, gampang kan? Untuk contoh yang ketiga, the students like their teachers very much. The students like the teachers very much. Ini masih dalam bentuk form yang sama. Yang pertamanya itu di kalimat awalnya adalah subjek, kemudian ada verb, kemudian their teachers. Nah, ini the teachers ini apa? Termasuk ke dalam apa? Dalam pronoun. Termasuk ke dalam possessive adjective. Karena dia diikuti oleh noun di belakangnya. Their teachers very much. Bagaimana cara mengubahnya? The students, berapa orang studentsnya? Karena dia pakai S, berarti dia more than one, lebih dari 1. Maka dia tergolong ke dalam subjek plural. Kalau dia banyak, lebih dari 1, kita masukkan kata gantinya dalam subjek itu adalah they. Nah, they like, their teachers. Nah, kalau ini ya, di dalam kalimat seperti ini, kalau kita akan mencari perubahannya, bagaimana merubah dari possessive adjective tersebut, kita ubah, ini dia meningkat ke atas ya. Kalau ini their teachers, berarti dia dari possessive adjective akan berubah menjadi possessive pronoun. Apa possessive pronoun dari their teachers? Ya, theirs. Ya kan? Theirs yang mana? Their teacher. Their teacher yang mana? They. Guru siapa? Gurunya mereka, gitu kan? Nah, makanya their teachers yang tadinya di possessive adjective, kita lihat perubahannya ke possessive pronoun, yaitu theirs. Oke. Jadi they like theirs very much. Oke? Untuk assignment itu ada 10 pertanyaan, 10 question for you. Substitute pronouns for the underlined words in each sentence. Jadi silakan you ganti pronoun untuk kata yang digarisbawahi sama perintahnya dengan yang di belakang. Jadi perhatikan, pertama itu di awal kalimat apakah dia itu subjek tunggal, singular atau subjek plural. Itu harus yang you perhatikan dengan baik. Kemudian nomor 3 ini ada kalimat tanya, itu sama aja sebenarnya. Is Miss Brown, berarti kan Miss Brown ini tetap sebagai subjek. Nah, kira-kira kalau Miss Brown berapa orang tuh? Gitu kan? Jadi ini caranya adalah yang pertama tentukan dulu ini apakah subjeknya plural atau singular. Kalau setelah tahu dia sudah plural atau singular, baru kita kelompokkan dia ke dalam kata gantinya sebagai subjek. Nah, masing-masing ini coba kita lihat nanti di kolom subjek. Kira-kira kata gantinya sebagai subjek apa? The students. Ini plural atau singular? Ya, the students is plural. Ya, the students are plural. Sorry ya, the students are plural. Jadi the students, karena dia lebih dari 1, maka dia plural. Kira-kira apa sih kata gantinya? Nah, silakan nanti ditulis ya. Kemudian, trik yang kedua adalah, yang pertama tadi adalah menentukan subjek ini, apakah dia singular atau plural. Kalau sudah tahu, baru kita kelompokkan dia ke dalam masing-masing kata gantinya di dalam tabel subjek. Yang kedua, clue-nya adalah, nah, di sini dalam soal ini ada objek yang tunggal, ada objek yang plural. Jadi ada yang pakai S, ada yang tidak pakai S. Itu tolong diperhatikan. Kalau dia objeknya misalnya dalam pakai S, berarti objeknya bendanya lebih dari 1, kira-kira masih berubah jadi it enggak? Nah, apakah dia berubah jadi they atau tetap jadi it? Nah, tolong diperhatikan seperti itu ya. Untuk objek, nah ini clue yang kedua, perhatikan apakah dia ini objek plural atau objek singular.
Kalau dia objek singular, otomatis dia akan berubah menjadi it. Kalau dia objek plural, kira-kira dia berubah menjadi apa? Tetap jadi it atau jadi they. Nah, oke. Clue yang ketiga, di soal ini juga ada possessive adjective. Nah, di tengah-tengah setelah subjek, kemudian verb, diikuti oleh possessive adjective. Nah, tadi Miss Sissy sudah bilang, kalau yang di soalnya itu adalah possessive adjective, maka jawabannya akan berubah menjadi possessive pronoun. Kalau tadi kita lihat itu contohnya, nih, the students like their teacher very much. The students like their teacher. The teachers ini adalah, the teachers ini adalah contoh dari possessive adjective. Their teachers. Teacher siapa? Teachernya they, ya. Dia menunjukkan benda yang ada di depannya. Nah, dia akan berubah dalam kolom ke possessive pronoun ke sebelahnya. Begitu juga dengan soal yang tadi. Nah, itu. Jadi kalau untuk yang ditanya di tengah-tengahnya itu adalah possessive adjective, bukan objek, maka dia jawabannya akan berubah menjadi possessive pronoun. Ya, saja possessive pronounnya apa. Oke? Silakan kerjakan. Jangan lupa dikumpulkan tepat pada waktunya setelah perkuliahan berakhir. I hope you are understand about this topic. Is it clear for you? Yeah, if you are not clear about this topic, please comment. Ya, tinggalkan komen di dalam kolom komentar. Okay? I think that's all for today. Thank you so much for your watching. Happy watching and learning. Don't forget to like, comment, and subscribe, and share to your friend. See you. Bye.